Tadi pagi kita udah belajar tentang kontainer ya. Jadi ada frame, ada dialog, kemudian ada applet. Nah, di dalam kontainer itu nanti kita akan memasang widget-widget kita. Kemudian tata letaknya kita atur menggunakan layout ya. Ada flow layout, ada grid layout, kemudian ada border layout. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke masing-masing komponen, kita sekarang akan lihat dulu tentang konsep event handling ya. Jadi konsep event handling ini konsep universal. Nantinya kalau kita bikin aplikasi GUI, baik itu desktop, kemudian aplikasi web ataupun Android, nah ini konsepnya sama. Nanti tinggal bahasa atau sintaksnya atau metodenya aja yang berbeda, tapi dia konsepnya sama ya. Oke. Nah, di sini kita punya misalnya button ya. Button misalnya tulisannya save. Nah, di sini kita punya button save. Oke. Nah, button save ini dia kita ingin menghandle event pada saat dia diklik. Jadi kalau diklik kita ingin melakukan sesuatu ya. Nah, jadi di sini kita bikin kelas. Misalnya di sini kita bikin kelas click handler. Oke. Kemudian di dalam click handler ini kita akan bikinkan method, misalnya on click. Oke. Nah, tentunya supaya method ini bisa tersambung dengan ini, kita harus hubungkan karena nggak ada yang otomatis bisa tahu sendiri gitu ya. Jadi kita harus hubungkan si click handler ini dengan buttonnya, dengan komponen yang menimbulkan event. Nah, si button ini dia bisa nanti menghasilkan macam-macam event. Jadi di sini dia akan bisa menghasilkan, misalnya kalau di Java itu action event. Bisa juga ada mouse event. Kalau misalnya dia komponennya misalnya text, misalnya di sini kita punya nama Andy gitu ya. Nah, ini kan teks ya. Kalau di komponen teks nanti ada beda lagi. Jadi ada misalnya dia ada namanya caret event. Tahu caret? Caret itu kursor. Jadi kalau kursornya pindah, nanti dia akan menimbulkan event. Kemudian ada lagi misalnya di sini kita punya focus event. Focus event ini nanti kalau misalnya kursornya atau fokusnya ke sini, nanti dia akan timbul si eventnya ini ya. Kemudian selain ini nanti ada macam-macam lagi. Nah, kita harus membuat event handler yang sesuai dengan jenis event yang mau kita tangkap. Jadi kalau kita mau menghandle mouse event, kita harus bikin. Oke, jadi si mouse listener ini nanti dia akan punya banyak method di dalamnya. Jadi di sini misalnya mouse listener dia akan punya event on mouse click, kemudian on mouse out, kemudian on mouse in. Jadi klik itu ya tentunya diklik. Kemudian mouse out itu kalau kursornya meninggalkan si komponen. Kalau misalnya on mouse in berarti pada waktu kursornya atau tanda panahnya berada di atas atau masuk ke dalam komponen ya. Nah, ini semua akan dibungkus informasinya dalam kelas yang namanya mouse event ya. Ini semua masuknya ke dalam mouse event. Ini tadi ya. Nah, mouse event nanti dia ada banyak informasinya. Misalnya di sini dia punya koordinatnya berapa. Jadi koordinatnya dia berada di posisi X berapa, Y berapa, sehingga nanti kita bisa handle. Misalnya kita mau bikin aplikasi untuk menggambar atau untuk apa, jadi kita bisa ambil koordinat dia sedang berada di pixel berapa gitu ya. Kemudian dia juga punya informasi buttonnya. Jadi button yang mana diklik? Tombol kiri, tombol kanan, tombol tengah, double klik, kemudian
single click dan sebagainya. Jadi kita handle di sini. Ya. Nah, tentunya nanti beda-beda komponen, beda-beda juga event yang dia hasilkan ya. Jadi si Java dia nanti akan menyediakan interface. Jadi ini ada interface. Interface itu artinya seperti kelas. Jadi interface ini kelas, tapi isinya adalah metode-metode kosong. Nanti kita harus implement sendiri metodenya, ya. Nah, dia menyediakan berbagai listener, ada mouse listener, action listener, kemudian tadi caret listener dan sebagainya. Nah, kita akan bikin implementasinya. Nah, jadi di sini kita bikin kelas, misalnya my listener. Oke. Kemudian di sini kita buatkan metode-metode yang kita mau handle. Misalnya kita cuma tertarik kalau mouse-nya diklik, ya udah kita bikin satu metode aja, mouse klik dan seterusnya, gitu ya. Kemudian satu listener ini nanti bisa menghandle banyak komponen. Misalnya di sini ada button, ada save, kemudian ada button lagi cancel misalnya, kemudian ada text area macam-macam. Ini bisa kita register ke sini. Oke, jadi kita dengan metode add listener kita tambahkan ke sini, ke button-button atau ke komponen yang kita mau handle. Jadi satu komponen bisa banyak listenernya, demikian juga satu listener bisa menghandle banyak komponen. Nah, kira-kira seperti itu konsepnya, ya. Sekarang kita lihat implementasi codingnya. Ya. Nah, di sini kita copy paste saja dari yang sebelumnya. Contoh flow layout ya. Ini kan kalau kita jalankan. Nah, ini yang sebelumnya tadi ya. Tapi ini kan buttonnya belum ada ngapa-ngapain ya, karena kita belum pasang listener. Oke. Nah, sekarang kita akan pasang listener. Kita copy aja. Oke. Nah, ininya tetap sama ya, sama persis. Oke, nah kita bikin kelas di dalam kelas. Di sini kita bikin misalnya kelas my action handler implements action listener. Yang paling simpel dulu action listener. Action listener ini dia bisa menghandle berbagai jenis event, ya. Yang penting tipenya action event. Nah, di sini dia punya satu method. Jadi coba saya lihat ya. Oke, karena saya sudah sering, jadi saya udah hafal. Di sini kita ketik public void action perform. Dia terima masukan action event. Oke. Nah, di sini kita print aja.
Karena semua komponennya button, jadi aman kalau kita asumsikan sumber eventnya pasti button ya. Tapi nanti kalau ada text field, ada text area, nah itu kita harus hati-hati untuk mengubah tipe datanya. Jadi di sini JButton sumber sama dengan evt get source. Nah, get source ini akan menimbulkan akan menghasilkan komponen mana yang menghasilkan event. Oke. Nah, setelah dapat source-nya, kita yang simple dulu aja, kita tampilkan labelnya. Oke, gini ya. Nah, import. Nah, coba kita compile dulu. Action listener ya, belum ada. Saya lupa nama package-nya. Nah, di sini ada Java awt event sama action listener. Oke, coba kita tes ya. Sekarang kita coba jalankan contoh event handling. Oke, di sini udah muncul tampilannya. Sekarang kalau saya klik belum bereaksi ya. Kenapa? Karena si event handlernya tadi belum dipasang di mana-mana ya. Jadi kita harus pasang dulu. Nah, di sini kita pasang. Oke, kita pasang di satu tempat dulu. Kita lihat efeknya. Nah, ini kalau kita klik ini dia keluar ya. Nih, label button 1. Oke. Kalau kita klik ini tidak bereaksi karena belum dipasang. Sekarang coba kita pasang. Oke, ini ya. Nah, sekarang sudah tahu hubungannya antara action antara listener, komponen sama cara menyambungkannya. Nah, sekarang kita coba yang satu lagi, misalnya kita mau bikin mouse listener. Nah, mouse listener ini dia agak panjang nih ya. Coba kita lihat. Kita lihat Java doc-nya. Oke, kita bikin aja static class my mouse listener
implements mouse listener. Nah, kita harus lihat dulu si interface mouse listener ini punya method apa aja. Nah, semua metodenya harus kita implement. Nih. Ini ya. Oke, nah kita coba dulu yang ini ya, mouse click. Kemudian kita misalnya pengen tahu dia apa jenis tombolnya yang mana yang diklik. Nah, kita bisa lihat di sini. Get button ya. Oke, nah ini kita sudah bikin mouse listener-nya. Kita cuma akan handle mouse click, jadi yang kita implement cuma satu ini aja, yang lain kita biarkan kosong. Kemudian kita pasang add mouse listener. Sekarang tinggal kita coba jalankan. Oh, dia masih ini ya, mouse event belum diimport. Nah, tombol kiri ditekan. Sekarang saya klik kanan. Salah ya. Nah, ini tombol tengah nih harusnya. Jadi kanan sama tengahnya terbalik. Button 2 itu tengah. Button 3 kanan. Oke. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita akan improve sedikit ya. Di sini kan ada banyak metode yang kita tidak perlukan nih.
tapi tetap harus diimplement. Kenapa? Karena kita interface mouse listener ini dia punya sekian banyak method, jadi harus disediakan. Kalau enggak nanti error. Ini misalnya saya hapus di sini, dia nggak akan mau compile. Dia bilang ada method yang harusnya dibikin tapi tidak dibikin. Nih. Tidak mengoverride mouse exit. Ya. Jadi kita harus bikin semua yang kita butuhkan. Ya, ini. Mouse adapternya belum di ini ya, diimport. Oh, listener kan nggak jadi ya. Nah, oke. Ya, ini udah jalan ya. Oke. Nah, sekarang kita ada sedikit rapi-rapi lagi ya. Di sini ada mouse adapter, kita sudah mengurangi metode-metode yang tidak perlu. Nah, sekarang saya akan kasih tahu suatu teknik yang namanya anonymous inner class ya. Nah, di sini kan awalnya kan gini ya. My mouse listener L sama dengan new my mouse listener. Ini kan, kemudian kita masukkan ke sini L, bener nggak? Ya, coba kita compile, jalan nggak? Nah, ini jalan ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kan L ini cuma dipakai di satu tempat, ya. Jadi beda sama H. Kalau H kan dipakai di 5 tempat. Nah, karena L cuma dipakai di satu tempat, jadi nggak usahlah kita buatkan variabel. Langsung aja ini kita masukkan ke dalam parameternya. Nih, ini ya. Sama ya. Oke. Coba kita tes lagi untuk memastikan dia tetap jalan. Jalan ya. Oke. Nah, sekarang karena dia cuma di new sekali, jadi sebetulnya nggak ada gunanya juga kita bikin kelas. Kenapa? Karena toh dia si my mouse listener ini cuma dipakai sekali, kecuali dia akan diinstankan berkali-kali. Misalnya L sama dengan new my mouse listener L2, L3 dan seterusnya ya. Nah, ini karena dia cuma sekali di sini, yang kita sebetulnya tidak perlu membuat kelas. Langsung aja kita buat ininya, implementasinya. Nah, ini saya cut ya. Kemudian di sini saya paste. Nah, gini. Oke. Jadi new mouse adapter artinya kita membuat objek dari kelas mouse adapter. Nah, mouse adapternya ini salah satu metodenya yaitu metode mouse click ini kita override atau kita timpa. Nah, jadi tulisannya seperti ini. Sintaksnya seperti ini ya. Ini namanya anonymous class. Anonymous itu artinya tidak ada namanya. Ya, anonymous kan artinya nggak punya nama. Jadi kita sebetulnya bikin kelas baru nih yang extend mouse adapter, tapi tidak kita kasih nama karena dia dipakainya sekali aja. Kemudian karena kelasnya ada di dalam kelas, jadi inner class. Nah, jadi lengkapnya namanya seperti ini adalah anonymous inner class. Ya. Di sini kita bisa juga kalau mau implement metode-metode yang lain. Nih. Misalnya public void mouse out. Nah, gini ya. Coba kita tes. Oh, ini hapusnya belum sempurna ya. Nah, ini tetap sama ya.
Kok mouse in-nya belum ya? Oh, mouse entered, bukan mouse in.